dengan Lampung lainnya di Provinsi Lampung ini. Yang kedua adalah bahwa 4 tulang bawang itu yang terakhir adalah buaya haji. Kira-kira kalau saya mengajukan pertanyaan ke Bapak Ibu sekalian, mesuji ini termasuk kebuayaan apa? Nggak ada Pak kayaknya. Nggak termasuk kebuayaan karena mesuji terpisah dari Lampung. Bisa kebuayaan itu marga. Nah, Sepertinya kalau menurut buyut-buyut dulu Pak, memang seperti Bapak bilang tadi beda, semua beda Pak. Jadi nggak termasuk dalam aturan kriteria Lampungnya itu buaya itu nggak masuk. Bisa. Ya, saya dalam hal ini kapasitas saya ini sambil menggali sambil ngobrol apalah bahasanya ini di depan pemerintah karena yang hadir dalam ini adalah Kabinnya katanya. Ya, biar pada kita mendengar semua. Buaya haji itu adalah Pak tulang bawang, salah satu buaya haji itu adalah pendatang. Nah, pendatang ini yang narasumber almarhum Adin Marwasah warga negara. Saya memang lama dengan beliau, termasuk di Anjungan Taman Mini Lampung. Anjungan Lampung itu saya sudah lama dengan beliau, waktu beliau masih ada. Jadi saya tanya, buaya haji itu siapa? Buaya haji itu adalah pendatang. Kalau yang berhak itu cuma 3, buaya bulan, buaya tenggamoan, buaya umpu. Kalau itu adatnya sudah clear, walaupun yang satu buaya haji nggak berseminar, nggak apa-apa, berjalan. Nah, kira-kira inilah narasi yang almarhum sampaikan ke saya catat. Nah, baik. Biar karena mesuji walaupun dia ada garis sedikit pembatas antara Lampung mesuji dengan mesuji kan begitu nih? Iya. Benar nggak Pak? Benar. Nah, ini kan ada dua garis ini yang sangat. Bapak di Mesuji karena Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung harus taat kepada aturan pemerintah daerah Provinsi Lampung. Baik bahasa daerahnya, baik apanya kan ikut Pak. Adapun yang garis lain itu saya anggap adalah garis keturunannya saja. Sama seperti saya Pak. Saya memang suku Bali dengan Bapak kira sama? Tidak Pak. Gitu. Beda kita Pak. Kalau Bapak ya, saya beda Pak dengan Lampung, walaupun saya sama Lampung. Tetapi kita biasa Pak. Kalau bahasa Balinya cuma satu Pak. Walaupun dalam setiap 8 kabupaten itu beda-beda, tetapi kalau sudah bahasa Bali itulah yang diajarkan di sekolah. Walaupun bahasa saya beda dengan jauh kesehariannya, saya pakai di kampung saya, tetapi kalau saya masuk umum pakai bahasa Bali. Gitu kira-kira. Nah, misalnya di Lampung kita ke mana pakai bahasa Lampung. Ketika Bapak ke Mesuji dengan di Mesuji ya bahasa kampung kita kan begitu. Nah, itu bahasa ibu. Nah, ini saya akan sedikit Pak hanya sebelumnya tentang etnik Pak. Ya. Masyarakat Lampung Pepadu dan Sebatin itu meyakini nenek moyang itu dari skala berat. Ya. Itu dipimpin oleh seorang laki-laki kendati pun di sini ratu Pak. Namanya Skarmong atau Skarumong Pak. Hanya satu subsuku Lampung yang tidak meyakini bahwa nenek moyangnya dari skala berat. Ya. Bukan. Ini Pak. Ya, subsuku Pubiang atau belum suku itu buku jadi ini ada sedikit di Negeri Sakti, ada sedikit di Nata. Ini nggak meyakini Pak. Nah, ini yang saya dapat informasinya bukan dari saya Pak, dari bukunya Profesor Hilman Hadikusuma, dosen hukum adat Lampung di Universitas Lampung. Beliau tuh Pak, walaupun orang Lampung terkenal di Udayana di Bali Pak. Pak Bayan kenal dengan Pak Hilman nggak? Gila, orang bisa di sini di sastra Udayana kok bisa kenal? Wah, itu orang Lampung, orang hebat itu. Bukunya karyanya banyak. Nah, artinya Pak, saya mendapatkan di Perpustakaan Provinsi Lampung, di Bapeda, saya dulu menelusuri buku-buku beliau ini Pak, kali-kali. Jadi kitab beliau yang membesarkan saya ini Pak, dalam Lampung beliau Pak. Saya beberapa nulis buku tentang Lampung, nggak ada yang membantah sampai detik ini Pak. Nah, ini kira-kira Pak. Nah,
berkaitan dengan Masudi, karena kita tadinya adalah Masudi bagian dari tulang bawang Lampung, saya tetap mengakomodir ini Pak, agar dua tokoh kita terutama di tulang bawang Masudi itu bagian dari saudara. Nah ini, kendati pun tadi saya bilang ada 2 garis yang kira-kira semi-seminya di situ. Nah, saya akan melihat dari kesenian Pak. Kira-kira Pak, di Lampung ini untuk nyari keseniannya itu Pak, memang agak berat. Apalagi pepadun, sebatik, pepadun yang sama, ada tulang bawang, ada Lampung Tengah, macam-macam Pak. Kalau itu dikumpulin semua gebrak meja Pak, beneran gebrak mejanya. Tetapi saya, karena wajar lah, tetapi saya pernah begini. Kalau misalnya tari Siger Pungutan atau tari Sembahnya Lampung, sama Pak, sama, iringannya sama, busananya sama, deskripsinya sama, sinopsisnya sama, ya, talu balaknya sama, tetapi setiap kabupaten yang ada di Lampung ada yang sedikit membedakan. Contoh misalnya, kalau orang Lampung bilang itu gerakan apa? Ngunyu bias. Ngunyu bias itu artinya dalam orang Lampung itu tradisionalnya nyuci beras. Nah, nyuci beras itu ngunyu bias. Nah, tetapi dengan seninya coba menggerakkan gerakan ngunyu bias. Ada yang begini Pak, ada yang kebalik Pak, tergantung kabupaten. Saya mengajar itu tidak masalah. Ketika Anda pulang dilulus dari sarjana tari ke kabupatenmu, silakan. Tetapi kalau untuk di kampus sama dulu, samakan gerakannya semua. Nanti kalau udah daerah mau ke kanan, mau Lampung Barat, posisi terserah kan. Kembangkanlah di situ. Karena apa? Itu bagian dari keunikan identitas Anda. Itu yang kekayaan Pak, bukan diperebutkan, bukan dipertengkarkan. Justru itu dianggap bersyukur kita punya kekayaan yang luar biasa. Satu tayang loh dengan gerakan yang unik. Nah ini yang saya gambarkan ke Bapak. Begitu juga kesenian lainnya, adat istiadat. Adat istiadat itu salah satu bentuk untuk kehidupan kita Pak, dari lahir sampai tiada, dan generasi yang akan mewariskan. Mengapa saya sangat hari ini